Besti, Celebrity Fresh kembali hadir dengan informasi seputar Ustadz hingga Habib pendakwah yang menuai kontroversi publik. Ada siapa aja ya Besti? Yuk cus langsung saja, ini dia. Besti, belakangan ini sosok-sosok pendakwah di Indonesia semakin disorot. Bukan karena ceramahnya yang viral, tapi juga kontroversinya yang gak sesuai sama image sebuah tokoh agama. Publik sampai geleng-geleng karena figur yang seharusnya jadi panutan malah terlibat kontroversi yang tak pantas dan bikin masyarakat bertanya-tanya. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Gus Elham Yahya, yang diisukan melakukan pelecehan terhadap anak kecil perempuan lewat tindakan ciuman dan gestur mengkokop pipi sang anak dalam video yang beredar luas. Video itu bikin netizen naik darah karena dianggap nggak selayaknya dilakukan oleh sosok pendakwah yang seharusnya menjaga jarak dan perilaku terlebih terhadap anak di bawah umur. Padahal Besti, sosok Elham Yahya sebelumnya dikenal sebagai dai muda asal Kediri yang penampilannya ramah, dekat dengan jamaahnya dan sukses mengumpulkan banyak pengikut. Tapi Besti, begitu video itu muncul ke permukaan, semua reputasi itu langsung kalah sama viralnya isu pelecehan. Setelah ramai di sosial media dan jadi bahasan di mana-mana, Elham akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf. Ia menjelaskan bahwa kejadian itu sudah lama, tapi baru viral lagi setelah diunggah ulang oleh warganet. Ia mengaku menyesal karena tidak menjaga sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski sudah minta maaf, publik tetap terbelah. Ada yang menerima, ada yang tetap geram. Ada juga yang menyindir bahwa seorang pendakwah seharusnya nggak asal berperilaku dan mengerti batasan. Kasus ini jadi pengingat keras nih Besti. Tak hanya meminta maaf di media sosial, Elham Yahya juga menyampaikan secara langsung sambil menangis di hadapan jamaahnya. Matur suwun. Wis gelem ngancani kula ngaji nggih. Besti, Habib Bahar Smith mendadak viral lagi. Kali ini bukan soal ceramah atau aksi panasnya, tapi karena terbongkarnya hubungan pernikahannya dengan seorang model cantik bernama Helwa Bahmid. Helwa yang selama ini diam tiba-tiba muncul ke publik dan bilang kalau dia merasa ditelantarkan setelah dinikahi secara siri. Netizen pun auto heboh. Dia meminta nomor aku lewat sepupu mamaku lah, ya, nggak usah sebut namanya dia. Nah, di situ dia minta nomor aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya, terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Oh, rumahnya aja dikontrakin.
Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Halwa lalu buka suara panjang lebar, menjelaskan statusnya sebagai istri siri dan bagaimana dia merasa tidak mendapat perhatian serta bimbingan yang seharusnya diterima. Ia juga menunjukkan bahwa cerita di balik pernikahan sirinya mulai dari mahar yang seadanya sampai merasa diposisikan sebagai istri simpanan. Tapi drama nggak berhenti sampai di situ. Karena istri pertama Habib Bahar, Fadlun Faisal Balgates, langsung ikut turun berkomentar nih Besti. Fadlun nggak terima suaminya disebut menelantarkan istri siri. Pasalnya dirinya sebagai istri sah juga tidak menuntut banyak pada sang suami. Fadlun mengaku dirinya sadar bahwa Habib Bahar bukanlah miliknya seorang tapi juga milik umat. Mau gue up, Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib nggak akan keluarin uang sepeser pun, akan ngarepin duit dari perempuannya yang biayain laki-lakinya. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar, gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Kasus ini semakin ramai karena Habib Bahar Smith memang punya riwayat panjang kontroversi sebelumnya. Mulai dari kasus hukum, pernyataan-pernyataan pedas saat ceramah, sampai gaya komunikasi yang sering bikin publik tepuk jidat. Besti, yang terakhir ada sosok Ustadz Yusuf Mansur yang lagi-lagi jadi bahan omongan publik. Nama beliau memang selalu muncul bareng kata kontroversi. Kali ini netizen kembali dibuat geger karena deretan kasus lama yang disorot. Termasuk soal pattern yang dulu digadang-gadang jadi terobosan bisnis syariah, tapi akhirnya nggak sesuai harapan. Bahkan banyak laporan dari para mitra yang mengaku merugi. Saat ini pattern sendiri diketahui telah bangkrut dan ditutup oleh OJK. Pakai Petren bayar 3,5, pakai yang lain nggak bayar, ya pakai aja yang lain. Emang gua maksa? Iya benar. Pakai aja yang lain, tapi yang lain kan nggak bagi apa-apa sama lo. Seumur hidup lo make, seumur hidup lo jadi pemakai. Lah kalau gua apa? Gua bagi. Lo beli tiket kereta, nih gua penuntung sekian, tiket kereta gua bagi lo ya. Dan gua bagi lagi kepada orang-orang yang sudah menjadikan lo ikut pakai Petren. Itu namanya multi level direct selling. Mana ada yang jelek? Lu ikut sama gua segitu harganya, nggak ikut sama gua segitu. Bedanya apa? Ikut sama orang nggak dapet lu fee adminnya, sama gua dapet. Nah, karena lu ikut jadi owner, wayanya aja tuh bayar. Masa ikut jadi owner nggak bayar? Kan megang saham hitungannya. Hah? Betul nggak? Nah, ingat contoh yang tadi, tanah 3.000 jadi pasar. Hari kalau saya mau bilang sama orang-orang, ikut Petren tuh bukan pilihan, kewajiban. Yang terbaru nih Besti, Yusuf Mansur kembali bikin terobosan baru yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Pasalnya dia membuat layanan doa berbayar online. Duh, ada-ada aja nggak tuh Besti? Meski begitu, Yusuf Mansur tetap bersikukuh punya niat baik. Tapi tetap saja reaksi publik lebih banyak berupa kritik karena dianggap menyimpang dari nalar. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya patehain khusus. Ada nggak? 10 juta, 20 juta, ada nggak? Saya patehain khusus nih. Bismillah, dipatehain sama 500 orang. Ada? Belum kelihatan nih, belum muncul. Yang 10 juta. Besok, Senin, eksekusi. Bismillah, atas nama orang tua dan keluarga.
Kudu tambah lagi. Makasih Harun. Ngomongin soal sosok Yusuf Mansur itu sendiri, beliau dikenal sebagai penceramah dengan gaya lugas, sering pakai narasi motivasi dan suka mendorong jamaah buat bersedekah ekstra. Tapi gaya motivasi ekstrim itu nggak jarang bikin publik geleng-geleng kepala. Apalagi ketika dipadukan dengan bisnis-bisnis yang akhirnya memicu komplain. Anyway Besti, itulah deretan pendakwah yang memiliki segudang kontroversi. Ya ampun, ada-ada aja ya Besti, padahal pendakwah harusnya kan jadi contoh yang baik. Kok malah penuh kontroversi ya? Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri and see you. NTV Sahabat Kita.